Oke teman-teman, kita lanjut lagi membahas tentang definisi operasional variabel ya. Kalau di bab 3 deskripsi itu ada definisi operasional variabel. Tapi kalau memang nanti pilihannya adalah artikel, ini juga tidak lepas dari definisi operasional variabel. Nah, mungkin asing ya dengarnya definisi operasional variabel itu apa ya? Definisi operasional variabel dalam penelitian itu hal yang sangat penting ya. Jadi untuk guna menghindari penyimpangan atau kesalahpahaman dalam pengumpulan data, terutama teman-teman yang mengambil penelitian secara kuantitatif. Jadi kalau misalnya kuantitatif, otomatis kita itu membuat kuesioner atau instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu diambil yang acuannya adalah definisi operasional variabel. Nah, banyak persepsi yang mengatakan bahwa kuesioner itu tinggal mengambil dari penelitian yang terdahulu. Misalnya di Google adalah kuesioner yang dilalahnya sesuai dengan kita, sama dengan yang kita buat, seperti itu. Nah, kita ambil aja, nggak gitu caranya. Jadi definisi operasional variabel digunakan untuk membuat kuesioner, ya, dalam membuat kuesioner. Nah, dari manakah definisi operasional variabel ini? Jadi teman-teman perhatikan ya, definisi operasional itu bentuknya seperti ini ya. Ada, teman-teman lihat nanti di sini ada tabel, bentuk tabel. Di sini ada menyebutkan nama variabelnya. Ya. Di sini menyebutkan ada nama variabelnya, kemudian definisi variabelnya, kemudian indikatornya apa saja, kemudian membuat pernyataan. Nah, teman-teman, kenapa saya kaitkan dengan kuesioner? Karena kuesioner itu mengambil pernyataan yang ada di definisi operasional. Ya, karena kuesioner mengambil pernyataan yang ada di definisi operasional. Nah, asal muasalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Teman-teman lihat, variabelnya misalnya X1-nya adalah WFH ya, contohnya. Nah, di definisi variabel itu teman-teman bisa mengambil di bab 2 atau yang tadi saya jelaskan di literatur review. Ketika di situ sudah diambil di sini, jangan diambil semua. Jadi diambil satu pengertian saja. Kemudian masukkan indikator. Teman-teman, yang diperhatikan di indikator ini, misalnya ada 6 ya, yang saya kasih contoh ini ada 6. Otomatis 6 ini dapatnya dari mana? Dari bab 2-nya tadi, dari literatur review. Gimana dari artikel? Kalau artikel ya dari literatur review tadi diambil ke sini. 6. Nah, kemudian bagaimana Bu membuat pernyataannya? Pernyataan ini diambil dari indikatornya. Jadi masing-masing variabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dibuatkan pernyataan satu per satu. Ya, misalnya indikator pertama membahas tentang lingkungan kerja yang fleksibel. Jadi pernyataannya adalah lingkungan kerja menjadi fleksibel. Jadi kita tidak sembarangan dalam membuat pernyataan, tetapi diambil dari indikator yang telah ada atau yang telah ditentukan di bab 2 tadi. Makanya saya tampilkan ya, karena kecil di sini ya. Jadi nanti di kelas kita ini lagi. Misalnya ini WFH yang ada di bab 2, teman-teman tampilkan pengertian, tampilkan indikatornya yang ada di bab 2, kemudian dituangkan di definisi operasional yang ada di bab 3. Jadi disesuaikan. Oh, WFH itu pengertiannya ambil dari sini. Indikatornya kalau di bab 2 ada 6, indikatornya ditulis di 6, pernyataannya juga nanti ada 6, disesuaikan dengan indikatornya. Seperti itu. Ya, harus sejalan dengan bab 2 ketika kita membuat definisi operasional variabel di bab 3. Harus sejalan dengan bab 2-nya. Ya, tidak boleh sembarangan membuat pernyataan, ada asal muasalnya. Dan ketika ditanya, indikator ini dapat dari mana? Di literatur review atau tinjauan pustaka. Seperti itu. Nah, tadi dijelaskan bahwa tinjauan pustaka dapat dari mana? Bisa dari buku referensi atau bisa dari artikel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini.
Ketika sudah membuat 6 pernyataan yang asalnya dari indikator ini diubah menjadi pernyataan, baru teman-teman bisa menentukan kuesioner yang saya sampaikan tadi. Ketika ada 6 di WFH, di kuesionernya juga teman-teman munculkan ada 6. Seperti itu. Jadi jangan jalan masing-masing. Di definisi operasional itu digunakan sebagai acuan untuk menentukan atau membuat pernyataan yang ada di kuesionernya teman-teman. Ya, kalau kita membahas tentang indikator tadi, ingat ya, bagaimana kalau kita menentukan sampel yang acuannya adalah dari indikator ini, yang indikator namanya. Yang saya kasih contoh ini adalah 6. 6 asalnya dari mana? Dari definisi operasional. Ya, sama halnya ini yang contoh kedua. Misalnya tentang literasi keuangan ya, banyak akuntansi misalnya mengambil literasi keuangan. Nah, indikatornya ada 4. 4 dari mana ya, Bu? 4 ini dapatnya dari bab 2. Ada 4. Sama. Misalnya ya, pengetahuan sama. Terus B, pinjaman sama, tabungan sama, investasi sama. Item pernyataan ya dibuat dari 4 indikator ini. 1, 2, 3, 4. Bu, kalau misalnya saya mau indikator saya 4, saya mau buat pertanyaan 1 indikator ada 2. Maka jumlah totalnya untuk pernyataan dengan indikatornya 4, pernyataannya ada 8. Jadi dibuat seimbang. Nah, ketika kita membuat di sini pernyataannya 4, ya, tadi ya, dari bab 2 ada 4, di definisi operasional ada 4, maka pernyataannya ada 4, maka di kuesioner untuk literasi keuangannya juga harus 4. Sama dengan apa yang ada di pernyataan yang ada di definisi operasional variabel. Seperti itu. Ini menjadi acuan sekali kalau teman-teman bingung dalam membuat sebuah kuesioner gitu. Terima kasih. Itu penjelasan saya tentang definisi operasional variabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.